Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajmain. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di pertemuan keempat ini. Apa kabar semuanya teman-teman dan Bapak? Semoga Bapak dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Saya ingin menjelaskan tentang akhlak. Sebelum saya menjelaskan tentang akhlak, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Nah, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangi tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak, moral, dan etika, yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolok ukur akal pikiran atau rasio. Sedangkan dalam moral, dalam susila menggunakan tolok ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat adat istiadat. Dan dalam akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis untuk menentukan baik buruknya. Syarat akhlak, ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang ingin dikatakan berakhlak. Yang pertama, perbuatan yang baik atau buruk. Yang kedua, kemampuan melakukan perbuatan. Dan yang ketiga, kesadaran akan perbuatan itu. Yang keempat, kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruknya. Pembagian akhlak. Akhlak baik atau al-hamidah. Yang pertama, jujur atau disebut dengan asyidku adalah suatu tingkah laku yang didorong oleh keinginan, niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua, berperilaku baik atau husnul khuluqi adalah suatu reaksi psikis seseorang terhadap lingkungan dengan cara yang terpuji. Dan yang ketiga, ada malu atau disebut al-haya, adalah akhlak atau dengan disebut perangai seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk dan tercela sehingga mampu menghalangi seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat serta dapat mencegah seseorang untuk melakukan hak orang lain. Dan yang keempat, rendah hati atau disebut dengan atau wadlu adalah sifat pribadi yang bijak oleh seseorang yang dapat memosisikan dirinya sebagai derajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Yang kelima, murah hati atau disebut dengan al-hilmu adalah suka atau mudah memberikan kepada sesama tanpa merasa pamrih
atau sekedar pamer. Dan yang keenam itu sabar, tersebut dengan as-sobar. As-sober adalah menahan atau mengekang segala sesuatu yang menimpa diri kita, hawa nafsu. Akhlak buruk, yang ke satu mencuri atau mengambil bukan haknya, dan yang kedua iri hati, dan yang ketiga membicarakan kejelekan orang lain atau bergosip, yang keempat membunuh, yang kelima segala bentuk tindakan yang tercela dan merugikan orang lain atau makhluk lain. Nah, ruang lingkup akhlak ini ada 4. Yang pertama itu akhlak berkeluarga. Akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak, qorib, kerabat. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam mengarahkan para orang tua dan pendidik untuk memperhatikan anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajaran yang bijak. Setiap agama telah memerintahkan kepada setiap orang yang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut, dan perlakukan sekasih sayang, sehingga anak akan tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri. Kemudian merasa bahwa mereka mempunyai harga diri, kehormatan, dan kemuliaan. Dan yang kedua ada akhlak bermasyarakat. Tetanggamu ikut bersyukur jika orang tuamu bergembira, dan ikut susah jika orang tuamu susah. Mereka menolong dan bersama-sama mencari kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Orang tuamu cinta dan hormat pada mereka, maka wajib atasmu mengikuti ayah dan ibumu, yaitu cinta dan hormat pada tetangga. Yang ketiga ada akhlak bernegara. Mereka yang sebangsa denganmu adalah warga masyarakat yang berbahasa yang sama denganmu, tidak segan berkorban untuk kemuliaan tanah airmu. Engkau hidup bersama mereka dengan nasib dan penanggungan yang sama, dan diketahuilah bahwa engkau adalah salah seseorang dari mereka. Engkau timbul tenggelam bersama mereka. Dan yang keempat itu ada akhlak beragama. Akhlak ini merupakan akhlak atau kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Karena itulah ruang lingkup akhlak sangat luas, mencakup keseluruhan aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Tuhan maupun secara horizontal dengan sesama makhluk Tuhan. Mungkin itu saja yang saya jelaskan tentang akhlak. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah atau kata-kata yang tersinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.